Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan draft proposal saya yang berjudul Sistem Analisis Prediksi Kesehatan Jantung dengan penerapan forward chaining berbasis Android. Yang pertama ini adalah ringkasan draft penelitian. Oke, poin yang pertama ini adalah metode ya, di mana metode yang digunakan di sini adalah forward chaining. Selanjutnya tujuannya ini adalah membuat atau merancang suatu sistem pakar yang dapat memprediksi atau mendiagnosa kesehatan jantung dengan menerapkan metode forward chaining, dan impact-nya ini adalah bisa dijadikan sistemnya ini bisa dijadikan sebagai alternatif sebagai pembantu dari dokter dan untuk memeriksa kesehatan jantung atau sebagai asisten untuk masyarakat gunakan gitu ya. Dan uraian masalahnya di mana penelitian ini lebih berpatokan kepada masalah yang terjadi pada kehidupan di masyarakat. Dan untuk korelasi RP, RQ, dan RO-nya, intinya ada dua permasalahan penelitian di sini, yaitu sistem ini ada permasalahan terkait bagaimana sih cara agar kondisi solusinya yang dihasilkan ini nih menghasilkan solusi yang baik gitu. Dan yang kedua ini adalah terkait dengan data atau informasi yang dibutuhkan dalam sistem ini seperti apa. Oke, selanjutnya ini ada tiga bab, yaitu ada pendahuluan, landasan teori, dan juga metode penelitian gitu. Oke, bab yang pertama di sini kita akan membahas latar belakang dan identifikasi masalah. Ada 5 garis besar dari poin yang ini, di mana penyakit jantung ini adalah penyebab kematian yang paling tinggi bersamaan dengan kanker, stroke, dan AIDS gitu ya. Yang kedua ini adalah kurangnya kepedulian masyarakat untuk melakukan pengecekan kesehatan jantung ke dokter spesialis, dan yang ketiga ini ada perkembangan teknologi sudah semakin berkembang, dan yang keempat ini dokter memiliki jam kerja yang terbatas gitu ya. Jadi akan mempengaruhi bagi masyarakat atau pasien yang ingin periksa. Yang kelima ini adalah kurangnya arahan antisipasi jika terjadinya suatu gejala terkait penyakit jantung ini ya. Yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalahnya ini seperti bagaimana sih cara kondisi-kondisi yang jadikan sebagai fakta untuk melakukan prediksi forward chaining. Lalu bagaimana sih merancang sistem pakar yang dapat mendiagnosa dengan hasil yang akurat. Lalu bagaimana sih sistem memberikan solusi yang tepat dengan informasi yang tidak begitu besar. Dan tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan penelitian yang tadi, yaitu untuk mengetahui kondisi-kondisinya bagaimana saja untuk merancang sistemnya ini biar dapat menghasilkan hasil yang akurat dan prosesnya ini cepat, dan juga untuk merancang sistemnya ini nih bagaimana sih solusi dari informasi yang tidak begitu besar gitu ya. Dan untuk batasan masalahnya ini fokus pada organ jantung dan menggunakan metode forward chaining, dan yang kedua ini hanya diimplementasikan di Android gitu. Oke, selanjutnya adalah bab kedua, yakni tentang landasan teori. Untuk landasan teori ini ada tiga tinjauan pustaka yang menjadi titik berat pada penelitian saya ini, yang disusun oleh beberapa penulis yang telah saya lampirkan di sini. Ada tiga. Intinya yang poin ke satu dan poin kedua ini saya ingin membandingkan sih mana sih yang lebih bagus untuk penelitian saya. Di sini ada backward chaining dan fuzzy, dan juga ada penggunaan algoritma native bayes dan juga algoritma C45 gini ya. Ketika saya lakukan analisis, ternyata saya lebih prefer kepada forward chaining yang dijelaskan pada penelitian di poin ketiga, karena solusi yang ditampilkan lebih spesifik. Jikalau backward chaining ini dia lebih menjabar karena runut balik, dan untuk native bias ini dia lebih baik dari algoritma C4 ini, hanya saja untuk solusi yang saya inginkan tidak sesuai dari penelitian yang saya hendaki. Jadi di sini saya lebih prefer pada forward chaining di sini. Hanya saja untuk yang ketiga ini eh, beliau menggunakan proses sistem pakar untuk penyakit pencernaan balita. Dan untuk teori-teorinya di sini ada beberapa teori, yaitu kecerdasan buatan itu apa, sudah jelas ibaratkan suatu ilmu komputer di mana komputer ini nih bisa melakukan layaknya manusia gitu. Oke, selanjutnya data, informasi, dan pengetahuan. Seperti yang kita tahu, ini adalah data adalah suatu bilangan, mau itu angka, atribut, dan sebagainya. Dan informasi ini udah data yang diolah, dan juga pengetahuan ini adalah dari informasi ini digabungkan menjadi satu topik, maka akan menghasilkan suatu pengetahuan gitu ya. Intinya seperti itu. Nah, oke, di sini ada sistem pakar. Sistem pakar ini menurut Darkin adalah sistem yang merupakan program komputer yang dibangun untuk tujuan memodelkan kemampuan dan menyelesaikan suatu masalah yang seakan-akan dilakukan oleh seorang pakar gitu ya. Oke, di sini ada keuntungannya. Beberapanya ini adalah informasi dan arahan jadi cepat didapatkan, dapat meningkatkan tingkat produktivitas, dapat menampung pengetahuan
ahli pakar dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya adalah kelemahan. Jadi kelemahannya ini adalah pengetahuan sulit didapatkan, misalnya si pakarnya tidak ada gitu, dan pendekatan antara peneliti dan pakarnya ini berbeda gitu. Dan untuk kualitas yang tinggi ini sangat sulit dan memerlukan biaya yang sangat besar, dan untuk membuat sistem pakar yang 100% akurat ini sangatlah sulit gitu ya. Karena harus diteliti dan perlu diulang-ulang berkali-kali gitu. Oke, selanjutnya adalah forward chaining. Intinya forward chaining ini adalah suatu proses dari informasi yang ada. Dia menggabungkan beberapa rule, di mana forward chaining adalah runut maju gitu ya. Jadi dari rule-rule yang digunakan itu akan menghasilkan suatu kesimpulan atau solusi gitu. Dan metode ini merupakan suatu metode yang menginferensi penalaran berdasarkan suatu masalah kepada solusinya gitu. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini, yaitu ada observasi, lalu ada aturannya, misalnya R1, lalu ke fakta, dan lalu dicek lagi di aturan, maka dilakukan kesimpulan. Bisa dilihat pada penjelasannya ini, pada penjelasan misalnya Rn, misalnya if X dan Y, maka then Z, maka Z gitu ya. Dan begitu seterusnya. Misalnya untuk R1 di sini adalah if misalnya premis 1 dan premis 2 memenuhi kondisi dan juga premis 3, maka didapatkan konklusi 1. Oke, kita lanjut lagi ke bab ketiga, yaitu metodologi penelitian. Di sini ada analisis permasalahan. Nah, berdasarkan yang telah dijelaskan pada poin-poin sebelumnya, penelitian ini diangkat berdasarkan keprihatinan akan tingkat kematian yang disebabkan oleh penyakit jantung ini, dan berdasarkan pertimbangan analisa paper dari penelitian sebelumnya gitu ya, yang sudah saya jelaskan pada bagian tinjauan pustaka tadi. Nah, selanjutnya adalah fokus penelitian. Saya fokus pada bagian proposal penelitian yang dibuat ini bertujuan dengan fokus dalam memaparkan konsep algoritma forward chaining. Jadi dengan fokusnya di forward chaining yang digunakan untuk mengimplementasi kepada mesin pencarian solusi dalam sistem pakarnya nanti, yang bertujuan untuk memprediksi penyakit jantung dan akan berfokus akan hasil dari hipotesanya atau solusi dari fakta-fakta yang akan diberikan. Oke, ruang lingkup masalahnya ini sama dengan batasan masalahnya yang di bab pertama, yaitu intinya berfokus pada sistem untuk memprediksi penyakit jantung, dan sistem yang dibangun ini menggunakan algoritma forward chaining, melakukan pencarian solusi dan hipotesa yang diberikan, dan akan diimplementasikan di aplikasi Android. Sumber datanya ini adalah sumber data dari penelitian sekunder, dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu penelitian terdahulu gitu ya, yang dilengkapi dengan landasan atau kajian-kajian yang dilakukan. Teknik pengumpulan datanya ini di sini adalah menggunakan dalam penyusunan proposal ini melalui studi literatur atau studi pustaka dari penelitian-penelitian sebelumnya. Oke, untuk desain penelitian di sini ada 3 poin ya. Ini ada prosedur penelitian, diagram alir sistem, dan pengujian sistem. Untuk prosedur penelitian di sini yang pertama ada mengidentifikasi masalah, menganalisa masalah, menentukan tujuan, studi literatur, mengumpulkan data, menganalisis metode forward chaining, yang kemudian mendesain sistem, mengimplementasi, lalu melakukan pengujian sistem. Dan di sini ada aliran sistemnya gitu ya. Jadi kita melakukan mulai, lalu menginputkan inputan, terus membandingkan rule dengan data yang diterima, lalu apakah data sesuai dengan rule, jika tidak maka selesai, jika iya maka akan menentukan keputusan, lalu mendapatkan hasil. Oke, untuk pengujian sistemnya ini intinya menggunakan metode black box testing, yaitu menggunakan metode ini melakukan pengamatan hasil output sistem dari inputan yang dimasukkan gitu. Jadi nanti akan dibandingkan apakah layak atau tidak. Oke, yang terakhir adalah validasi hasil. Nah, untuk validasi hasil ini dengan menggunakan proses perbandingkan, dengan membandingkan hasil diagnosa dari seorang pakar dengan hasil diagnosa yang dihasilkan dari sistem pakarnya ini sendiri yang dirancang ya. Dan dari perbandingan tersebut akan didapatkan nilai keakuratan dan tidak keakuratan. Bisa dilihat pada contoh tabelnya ini, di mana ada gejala X, Y, Z dan menghasilkan hasil diagnosa N1, N2, dan N4, sedangkan hasil diagnosa pada sistemnya ini N1, N3, dan N2. Nah, hasil diagnosa ini adalah penjumlahan dari kesemuanya ini, jadi N1 ditambah N2 ditambah N4. Hasilnya berapa akan didapat angkanya, lalu ketidakakuratannya ini adalah selisih, lalu dijumlahkan. Ini N1 dikurang N1, lalu dijumlahkan dengan N2, N2 dengan N3, lalu dijumlahkan lagi dengan N4 dikurang N2. Di sini nilainya absolut, jadi tidak ada nilai minusnya. Dan untuk keakuratan ini total dari hasil diagnosa dikurang dengan tidak keakuratan. Dan dari nilai tersebut akan didapatkan hasilnya dengan menggunakan rumus seperti ini.
Jadi nilai keakuratan tadi didapatkan dibagi dengan nilai hasil diagnosanya lalu dikali dengan 100. Nanti akan didapatkan nilai keakuratannya. Dan begitu seterusnya untuk ketidakakuratan.